Banyak laporan yang menyatakan bahwa gadis-gadis muda mulai menghilang di seluruh Belgia pada tahun 1990-an. Polisi mempunyai banyak alasan untuk mencurigai seseorang bernama Marc Dutroux. Ibunya tidak hanya melaporkan kepada polisi bahwa ia menahan anak-anak perempuan di salah satu rumahnya di Belgia. Namun ia juga pernah dihukum karena menculik dan memperkosa banyak remaja putri pada tahun 1980-an sebelum ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1980-an itu juga. Namun butuh waktu yang sangat lama bagi polisi untuk menangkap Dutroux. Dan ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka mengetahui bahwa dia telah menculik, memperkosa, dan menyiksa setidaknya 6 perempuan, dan 4 diantaranya telah meninggal. Lebih gilanya lagi, terungkap bahwa Dutroux juga hidup dari dana pemerintah dan menggunakan obat-obatan yang dibayar pemerintah untuk membius para korbannya. Sehingga hal ini memicu kemarahan publik terhadap pihak berwenang Belgia, dan bahkan teori konspirasi muncul tentang jaringan pedofil dan upaya untuk menutup-nutupi keterlibatan pemerintah. Ini adalah sebuah plot tentang kisah pemerkosaan berantai dan penganiayaan anak yang dilakukan oleh Marc Dutroux. Marc lahir di Brussels pada 6 November 1956. Menurut BBC, dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Marc kemudian mengklaim bahwa orang tuanya sering memukulinya. Mereka berpisah pada tahun 1971. Marc meninggal ke rumah dan memulai kehidupan sebagai seorang drifter. Setelah dewasa, Dutroux berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bekerja sebagai tukang listrik dan diduga sebagai pekerja seks. Lambat laun, ia beralih ke kehidupan kriminal, mengedarkan narkoba, mencuri, memperdagangkan mobil curian, dan melakukan penjambretan. Diduga dia mengumpulkan cukup banyak uang dengan melakukan hal-hal tersebut, sehingga dia akhirnya memiliki 7 rumah di Belgia. Dutroux menikah pada usia 20 tahun dan memiliki 2 putra. Istri pertamanya kemudian mengklaim bahwa Dutroux sering memukulinya dan melakukan banyak perselingkuhan. Keduanya akhirnya berpisah pada awal 1980-an, sehingga Dutroux bebas mengejar salah satu wanita yang pernah berselingkuh dengannya, yaitu Michelle Martin. Martin akan segera menjadi istri keduanya dan kaki tangan dalam kejahatannya. Pada musim panas 1985, Marc Dutroux mulai aksi gilanya dengan menculik dan memperkosa para gadis muda dengan bantuan istri keduanya tersebut. Namun pasangan itu tidak beroperasi sendirian. John Van, seorang temannya, menginap di rumah Dutroux setelah hubungan keluarganya berantakan. Dutroux segera merekrut Van Petergem untuk membantu rencananya. Pada tanggal 7 Juni 1985, mereka menemukan korban pertama mereka, yaitu Sylvie D yang berusia 11 tahun, yang saat itu sedang berjalan pulang sendirian setelah berenang. Ketika mereka melewati gadis muda itu, para pria itu keluar dari mobil, menangkapnya dan menariknya ke dalam mobil van sambil menempelkan selotip di mulut dan matanya. Para penculik kemudian mengantar Sylvie ke garasi di Rowe, tempat Dutroux memperkosanya dan mengambil fotonya dengan kamera Polaroid sebelum melepaskannya kembali. Penculikan lainnya terjadi dengan cara yang hampir sama. Seorang wanita atau gadis muda sedang berjalan-jalan sendirian ketika dia melihat sebuah van mengikutinya. Kemudian sepasang pria akan menangkapnya dan menariknya ke dalam mobil. Kemudian mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya menginginkan uang tebusan. Mereka akan menutup matanya dan membawanya ke rumahnya. Di sana, dia ditawan dan diperkosa oleh kedua pria tersebut berulang kali sebelum mereka akhirnya membawanya kembali ke lingkungannya dan melepaskannya. Terkadang mereka memberikan korbannya hadiah seperti coklat atau buah apel. Seringkali Dutroux memotret dan memfilmkan mereka dalam keadaan telanjang. Dan pada akhirnya, polisi berhasil menangkap para pemerkosa berantai tersebut. Jean Van Petergem telah memberikan terlalu banyak informasi tentang dirinya ketika berbicara dengan para korban. Dan berdasarkan wawancara dengan gadis-gadis tersebut, polisi dapat menetapkan dia sebagai tersangka dan dia dengan cepat mengakui semuanya dan menyalahkan semuanya kepada Dutroux. Pada tahun 1986, Marc dan istrinya Michelle Martin ditangkap karena penculikan dan pemerkosaan terhadap 5 wanita dan anak perempuan berusia antara 11 dan 19 tahun. Polisi segera menemukan bukti yang memberatkan pada Dutroux dan Van Petergem, termasuk kotak pensil yang mereka curi dari salah satu gadis dan foto serta video seksual eksplisit para korban. Ketika Dutroux berada di penjara, BBC sempat melaporkan ibunya, yaitu Jenny, menulis surat kepada direktur penjara tentang putranya dan mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang apa yang anaknya bisa lakukan terhadap gadis-gadis belia Belgia di masa depannya. Pikiran Dutroux memang tertuju ke masa depan. Dia segera meyakinkan petugas kesehatan penjara bahwa dia cacat, sehingga dia akan diberikan tunjangan keuangan bulanan setelah dibebaskan.
Dia juga meyakinkan seorang psikiater untuk memberinya resep obat tidur yang kemudian dia gunakan untuk membius korbannya. Terlepas dari peringatan ibunya, Mark Dutroux dibebaskan bersyarat pada tahun 1992 setelah hanya 3 tahun menjalani hukumannya. Sehingga dia bebas melakukan kejahatan yang lebih banyak lagi dan lebih mengerikan. Dan kali ini, dia tidak akan melakukan kesalahan dengan membebaskan korbannya. Setelah pembebasan Mark, dia tidak membuang waktu untuk melanjutkan apa yang telah dia mulai sebelumnya. Dia mulai membangun penjara bawah tanah di ruang bawah tanahnya. Antara tahun 1995 dan 1996, dia menculik setidaknya 6 gadis muda dan menahan mereka di penjara bawah tanah, di mana dia menyiksa dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Pada saat dia ditangkap pada tahun 1996, hanya 2 korbannya, seorang anak berusia 12 tahun dan seorang anak berusia 14 tahun yang masih hidup. Sementara itu, masyarakat mulai panik ketika anak perempuan hilang di seluruh Belgia. Pada tanggal 24 Juni 1995, 2 anak berusia 8 tahun, yaitu Julie dan Melissa, menghilang di dekat rumah mereka di Belgia Timur. BBC melaporkan belakangan musim panas itu, pada tanggal 23 Agustus, remaja dengan nama Anne Mersel dan F.G. Lambert hilang saat berlibur di Ostend, sebuah kota di tepi laut. Tidak lama setelah penghilangan tersebut, ibu Mark Dutroux sendiri yang melaporkan dia ke polisi, mengklaim bahwa dia menahan gadis-gadis di salah satu rumahnya. Meski begitu, terlepas dari rekam jejaknya dalam menculik dan memperkosa gadis-gadis muda, polisi baru menggeledah rumahnya 5 bulan setelah laporan anak hilang pertama kali muncul. Kemudian pada 6 Desember 1995, Dutroux ditangkap karena pencurian mobil dan menghabiskan hampir 4 bulan penjara. Seminggu setelah penangkapan tersebut, polisi akhirnya menggeledah rumah Dutroux. Namun, meski mendengar suara anak-anak, mereka gagal menemukan gadis-gadis di ruang bawah tanah. Mereka mengklaim bahwa suara itu terdengar seperti datang dari luar. Mereka juga menemukan video dan film yang jika mereka periksa akan menampilkan Dutroux dalam proses membangun penjara bawah tanah tersebut. Martin kemudian mengaku bahwa dia mengetahui suaminya menahan Lejeune dan Rousseau yang berusia 8 tahun di penjara bawah tanah rahasia, dan bahwa dia bertanggung jawab untuk memastikan mereka mendapatkan makanan dan air saat dia berada di penjara. Namun, ketika dia mampir ke rumah untuk memberi makan anjing-anjingnya, dia mengaku terlalu takut untuk memberi makan gadis-gadis itu dan akhirnya mereka meninggal karena kelaparan. Dan segera setelah Dutroux dibebaskan dari penjara, pada tanggal 28 Mei 1996, Sabine Dardenne yang berusia 12 tahun menghilang saat mengendarai sepedanya ke sekolah di barat daya Belgia. Kemudian 9 Agustus 1996, Laetitia Delhaize yang berusia 14 tahun diculik juga saat berjalan pulang dari kolam renang di tenggara Belgia. Pada 13 Agustus, 4 hari setelah penculikan terakhir ini dan 14 bulan setelah penculikan pertama, Mark Dutroux akhirnya ditangkap karena penculikan tersebut. Dia mengarahkan polisi ke tempat dia menahan Sabine Dardenne dan Laetitia Delhaize di sel penjaranya. Mereka berdua kedapatan menggunakan narkoba dan telah dilakukan pelecehan seksual. Dia juga membawa polisi ke tempat dia menguburkan jenazah Julie dan Melissa Rousseau yang berusia 8 tahun di belakang rumahnya yang lain di Charles-la-Boucherie, di samping jenazah Bernard Weinstein, kaki tangan Dutroux, yang dibunuh dengan menguburnya hidup-hidup. Jenazah Marcel dan F.G. Lambert ditemukan terkubur di taman rumah Weinstein. Mereka juga telah dikubur hidup-hidup. Masyarakat terkejut dengan mengetahui bahwa meskipun banyak informasi dan penggeledahan di rumah Dutroux, butuh waktu 14 bulan bagi polisi untuk menyimpulkan bahwa Dutroux lah yang berada di balik penculikan tersebut selama ini. Seandainya kejahatan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat, kemungkinan keempat korban meninggal tersebut selamat. Kasus ini menimbulkan kemarahan besar, sehingga pada tanggal 20 Oktober 1996, ratusan ribu orang membanjiri jalan-jalan di Belgia untuk melakukan demonstrasi mendukung para korban dan keluarga mereka dan sebagai protes terhadap kesalahan pihak berwenang dalam menangani kasus tersebut. Seiring berjalannya waktu, teori mulai muncul bahwa Dutroux adalah bagian dari jaringan pedofil yang lebih besar yang melibatkan orang-orang berpangkat tinggi, dan bahwa pihak berwenang telah melindungi Dutroux untuk menutupi keterlibatan mereka. Pada tahun 1996, seorang wanita bernama Regina Love mengatakan kepada penyelidik bahwa dia telah diberikan oleh orang tuanya kepada seorang teman pada usia 12 tahun dan dibawa ke pesta seks, di mana orang-orang berkuasa menyiksa dan memperkosa dan terkadang membunuh gadis-gadis muda tersebut. Dia menuduh Dutroux akan membawa narkoba dan perempuan ke pesta tersebut. Meskipun unsur-unsur bukti Love terbukti, berita lokal membuatnya menjadi seorang fantasis. Ketika kasus Dutroux akhirnya dibawa ke pengadilan, dia tidak pernah diizinkan hadir sebagai saksi. Namun perlu waktu bertahun-tahun untuk menentukan tanggal sidang pembunuhan Dutroux.
Pihak berwenang mengklaim hal itu terjadi karena teori konspirasi telah membuat mereka melakukan perburuan liar untuk mencari jaringan pedofil yang mistis. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa para saksi berharga itu, 20 diantaranya meninggal secara misterius. Kemudian pada tanggal 9 April 1997, sebuah komite parlemen independen yang menyelidiki kasus ini menerbitkan sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa polisi tidak berperi kemanusiaan, tidak kompeten, tidak efisien, dan tidak mempunyai perlengkapan yang memadai dalam menangani kasus tersebut. Seolah kasusnya belum cukup membawa bencana, pada bulan April 1998, Dutroux melarikan diri dari penjara, meskipun dia segera ditangkap kembali. Dampak dari kegagalan ini langsung terasa. Kepala polisi Belgia, Menteri Kehakiman, dan Menteri Dalam Negeri semuanya mengundurkan diri. Kemudian pada Juli 1999, Hubert Massa, advokat jenderal kasus tersebut, meninggal karena bunuh diri. Dan akhirnya pada bulan Maret 2004, kasus Dutroux dibawa ke pengadilan. Sidang Mark Dutroux berlangsung selama 3 bulan dan melibatkan ratusan saksi. Dutroux langsung mengakui tuduhan penculikan dan pemerkosaan, namun membantah terlibat dalam kematian salah satu gadis tersebut. Kedua orang yang selamat yaitu Sabine dan Lati memberikan kesaksian yang mengharukan. Dardenne mengatakan Dutroux lah yang menculiknya, bahwa dialah satu-satunya penculik yang dia lihat selama 80 hari di penangkaran, dan bahwa dialah satu-satunya yang menganiayanya. Darius mengatakan bahwa dalam 4 hari yang dihabiskan di penangkaran, Dutroux merantainya ke tempat tidur dan memperkosanya berulang-ulang kali. Dutroux sementara itu mengaku sebagai bagian dari jaringan pedofil yang dirumorkan, menampilkan dirinya hanya sebagai pion dalam kejahatan tersebut daripada sebagai pelaku utama. Jaksa tidak pernah menemukan bukti yang mengkonfirmasi keberadaan jaringan pedofil tersebut. Dardenne juga bertanya kepada Dutroux mengapa, jika organisasi semacam itu ada, dia tidak menyerahkannya ke jaringan pedofil. Dutroux menjelaskan bahwa karena dia terikat kepadanya. Pada 17 Juni 2004, Mark Dutroux dihukum karena pemerkosaan, penculikan, dan memimpin geng penculikan anak di bawah umur. Dia juga dinyatakan bersalah membunuh Anne Marcel, Alf G. Lambrecht, dan Bernard Weinstein, komplotannya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Michelle Martin dinyatakan bersalah membunuh 2 gadis muda yang sengaja dia lalai memberi makan saat suaminya berada di penjara, dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. 2 tersangka kehitangan lainnya, Michelle Lefrin dan Michelle Noel, juga diadili dan dijatuhi hukuman masing-masing 25 tahun dan 5 tahun penjara. Sejak hukumannya, Mark Dutroux telah mengajukan pembebasan bersyarat beberapa kali. Sampai hari ini, dia masih di penjara Nivelles. Sekian dulu dari gue. Terima kasih banyak yang masih mendukung channel ini sampai sekarang. Gue Adam pamit. Sampai jumpa.